Halo adik-adik semuanya, kembali lagi di channel Mikal Samosir. Nah, pada kesempatan ini kita melanjutkan pembelajaran 2, tema 2, subtema 2. Baik, kita mulai saja. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia tidak lepas dari makna yang terkandung dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Mengapa persatuan dan kesatuan penting? Apa yang akan terjadi jika negara kesatuan Republik Indonesia tidak bersatu? Ayo kita pelajari. Ayo membaca. Meskipun Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke dengan penduduk yang berasal dari latar belakang dan kebudayaan yang berbeda-beda, namun dengan semangat persatuan dan kerjasama, bangsa Indonesia mampu mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh adalah semboyan yang sering didengungkan untuk meningkatkan semangat persatuan pada masa penjajahan. Amati gambar dan baca teks berikut dalam hati. Kami berbeda namun kami bekerja sama. Matahari belum tinggi ketika Edo, Dayu, dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain lompat karet, ada yang bermain petak jongkok, ada yang bermain congklak di selasar sekolah, dan sebagian lagi ikut dalam permainan rangku alu. Edo, Dayu, Siti, Udin, Beni, dan Lani memilih ikut permainan rangku alu bersama beberapa teman lain. Mereka memang lebih suka dengan permainan olah tubuh di luar ruangan. Baru beberapa hari yang lalu, teman baru mereka, Yanes, yang memperkenalkan permainan ini. Yanes berasal dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Permainan yang menggunakan tongkat bambu ini adalah permainan anak yang digemari di sana. Edo, Dayu, dan teman-temannya di SD Nusantara senang sekali mengenal permainan baru ini. Seru dan menantang, kata mereka. Anak-anak di SD Nusantara justru gembira menyambutnya. Perbedaan warna kulit, adat, kebiasaan, bahasa, atau agama tidak mereka anggap sebagai masalah. Semua akrab bermain bersama. Pernah sekali waktu ketika Edo bercanda akrab dengan Siti dan Dayu, Hendra berkomentar, "Ih Dayu, mau-maunya kamu bermain dengan Edo yang berkulit hitam. Nanti kulitmu yang putih tertular hitam loh," ejeknya. "Ah, aku tak pernah pusing dengan warna kulit, tak pernah pusing dengan asal daerah. Aku dan Siti pun berbeda. Aku anak Bali, Siti anak Sumatera. Tetapi kami saling memahami. Pertemanan hanya butuh waktu yang saling menyesuaikan. Aku pun butuh waktu untuk menyesuaikan diri denganmu." "Hendra," balas Dayu tenang. Hendra pun terdiam. Sesungguhnya ia juga tidak pernah mengalami masalah dengan temannya yang berbeda asal. Begitulah gambaran keseharian di SD Nusantara. Anak-anak tetap rukun, bekerja sama dan bersatu walaupun mereka berbeda-beda. Wawasan mereka semakin kaya karena mengenal adat dan bahasa daerah lain. Semakin kaya dengan bermain bersama aneka permainan tradisional. Rangko alu, bentik, gobar soda, atau cinciripin menjadi perekat yang menyenangkan. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks. Apa saja perbedaan yang kamu temukan dalam cerita di atas? Bagaimana sikap Edo dan kawan-kawan menyikapi perbedaan tersebut? Apakah perbedaan yang menghalangi mereka dalam melakukan kerjasama? Jelaskan. Apa manfaat yang kita peroleh ketika mampu bekerja sama dengan orang yang berbeda? Pernahkah kamu bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda? Berikan contohnya. Bagaimana kamu menyikapi perbedaan yang ada? Jelaskan manfaat kerjasama dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adik-adik adalah beberapa pertanyaan dari teks yang telah kita baca tadi. Dan di sini kakak sudah membuatkan jawaban alternatif. Semoga dapat membantu adik-adik dalam menjawabnya. Nah, ini dia. Apa saja perbedaan yang kamu temukan dalam cerita di atas? Perbedaan yang terdapat dalam cerita di atas adalah perbedaan permainan kesukaan, asal daerah, warna kulit, adat, kebiasaan, bahasa, dan agama. Bagaimana sikap Edo dan kawan-kawan menyikapi perbedaan tersebut?
Edo dan kawan-kawan menyikapi perbedaan tersebut dengan cara saling memahami, rukun bekerja sama, dan bersatu. Apakah perbedaan yang menghalangi mereka dalam melakukan kerjasama? Tidak, karena dengan bekerja sama, wawasan mereka semakin kaya dengan mengenal adat, bahasa, dan permainan tradisional. Apa manfaat yang kita peroleh ketika mampu bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda? Manfaat bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda adalah dapat memperkaya wawasan karena mengenal adat dan bahasa daerah lain. Pernahkah kamu bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda? Pernah, contohnya ketika pikir kelas dengan teman yang berbeda agama, mengerjakan tugas kelompok dengan teman yang berbeda suku. Bagaimana kamu menyikapi perbedaan yang ada? Perbedaan tidak boleh menghalangi semangat persatuan karena kerjasama merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan sebuah kelompok. Jelaskan manfaat kerjasama dengan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat kerjasama dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari adalah mempermudah pekerjaan. Tujuan mulia bisa tercapai karena persatuan. Nah, adik-adik, ini adalah alternatif jawaban dari kakak. Nanti adik-adik boleh gunakan jika adik-adik diminta untuk menjawab pertanyaan tersebut, ya. Setelah mempelajari bagaimana siswa di SD Negeri Nusantara menjalin kerjasama dan persatuan dalam keseharian mereka, sekarang saatnya kamu menuangkan manfaat persatuan dan kesatuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam sebuah drama. Buatlah naskah drama tentang makna dan manfaat persatuan dan kesatuan secara kelompok. Ayo berkreasi. Tahukah kamu bahwa kerjasama dan persatuan juga penting ketika kamu menampilkan tari secara berkelompok? Apa kamu masih ingat tentang pola lantai ketika menari? Jelaskan. Ya, di sini kita diminta untuk mengingat kembali pola lantai, ya, pola lantai ketika menari. Nah, di sini kakak sudah buat. Nah, apa itu pola lantai? Pola lantai adalah pola dena yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Nah, sekarang kamu akan menerapkan pola lantai tersebut dalam tarian indang yang berasal dari Sumatera Barat. Nah, ini adalah pola lantai, pola gerakan dari tari indang yang berasal dari Sumatera Barat. Nanti adik-adik boleh baca pola lantai dalam tarian indang. Nah, ini ada 1 sampai 11, ya. Nanti adik-adik silakan dibaca pola-pola uraian gerakannya. Nah, sampai 11, ya. Nanti dibaca-baca jika adik-adik ingin mempraktikkannya. Sekarang saatnya kamu mempraktikkan pola lantai dengan gerakan tari indang. Perhatikan penjelasan dan ikuti peragaan oleh guru. Nah, ini harus dipraktikkan dulu nanti oleh gurunya. Nanti adik-adik boleh mengikuti gerakan dari gurunya, ya. Baik, kita lanjut saja. Tari indang biasanya ditampilkan secara berkelompok sehingga diperlukan panggung yang luas. Panggung di sekolahmu memiliki panjang 4,5 meter, lebar 3,5 meter, dan luas 15,75 meter kuadrat. Panggung tersebut cukup menampung kelompok tari di kelasmu. Ukuran panggung di sekolah Edo dinyatakan dalam bentuk bilangan desimal. Apa yang kamu ketahui tentang bilangan desimal tersebut? Jelaskan. Jelaskan setiap angka yang terdapat pada bilangan tersebut. Nah, adik-adik, untuk menjelaskan ini kita harus memahami dulu materi berikut. Nah, ini dia. Diskusikan jawabanmu secara berpasangan. Sekarang perhatikan bilangan berikut. 4,412. Dapatkah kamu menyebut bilangan di atas? Bilangan di atas merupakan campuran antara bilangan bulat dan bilangan desimal. Bilangan desimal adalah bilangan yang mempunyai penyebut khusus, yaitu 10, 100, 1000, dan seterusnya. Perhatikan nilai tempat untuk bilangan bulat dan bilangan desimal berikut: ribuan, ratusan, puluhan, satuan, kemudian per 10, kemudian per 100, dan per 1000. Nah, jika adik-adik perhatikan lagi, kalau ribuan dia ini, kemudian dianya untuk ratusan ini,
untuk puluhan ini. Lalu satuan ini kemudian per 10 yaitu 1/10 atau desimalnya 0,1. Kemudian dia kalau per 100 berarti 1/100. Kemudian bentuk desimalnya 0,01. Kemudian per 1000 berarti dia 1/1000. Bentuk desimalnya 0,001. Jadi 4,412 bisa ditunjukkan menggunakan nilai tempat berikut. Ribuannya tidak ada ya, karena dianya 4,412, ratusannya 0, puluhannya 0. Nah, kemudian 4 itu adalah satuan. Nah, ini 4 ini adalah satuan. Kemudian 0,1/10-nya yaitu adalah 4/10 ya, yang sini. Yang 4 yang di samping koma ini itu adalah per 10. Kemudian untuk per 100-nya 0,01. Nah, ini ya. Kemudian untuk per 1000-nya adalah si 2 ini yang paling belakang, berarti 0,002. Angka 4 menunjukkan bilangan satuan. Angka 4 menunjukkan bilangan per 10, nilainya 0,4 ya, yang ini yang ditandai warna biru. Kemudian angka 1 menunjukkan bilangan per ratusan, nilainya 0,01. Nah, ini ditandai warna biru. Kemudian angka 2 menunjukkan bilangan per 1000, nilainya 0,02. Ini ada warna biru ya. Baik, kita lanjut lagi untuk memahaminya. Sehingga 4,412 terdiri atas 4 satuan, 4/10-an, 1/100-an, dan 2/1000-an. Jadi 4 ditambah 0,4 ditambah 0,01 dan ditambah 0,002. Ayo berlatih. Kamu telah mengetahui cara menentukan nilai bilangan desimal menggunakan tabel nilai tempat. Gunakan tabel nilai tempat untuk menentukan nilai masing-masing bilangan berikut. Nah, di sini adik-adik ada beberapa soal diminta untuk menyelesaikannya. Baik, kita selesaikan saja langsung ya. Nah, misalnya yang nomor 1 3,654 berarti satuannya ini nomor 1 ya. Nomor 1 satuannya si 3. Kemudian untuk per 10 berarti per 10-nya sama dengan 6/10 karena dia 0,6 ya. Kemudian yang per 100-nya berarti kalau dia yang per 100 5/100. Nah, ini 5 ya. Kemudian untuk per 1000-nya per 1000 yaitu 0,004 berarti dianya 4/1000. Nah, ini dianya. Maka 3 satuan ditambah per 10-nya 0,6, kemudian per 100-nya 0,05, kemudian ditambah per 1000-nya 0,004. Nah, ini dianya. Maka hasilnya itu 3,654. Nah, paham ya adik-adik ya. Nah, ini dianya untuk jawaban yang nomor 1. Tanpa tabel juga kita bisa menyelesaikannya. Baik, kita lanjut lagi yang nomor 2. 32,876 berarti ada dia per 10. Maka yang pertama itu per 10-nya, bukan per 10 ya, puluhan maksudnya puluhan. Puluhannya itu 3. Kemudian satuannya 2. Kemudian dianya per 10 itu 8/10. Kemudian dianya per 100 itu 7/100. Kemudian yang per 1000 berarti
6/1000. Oke ya. Berarti di sini kita buat 30 itu untuk puluhan. 30 ditambah untuk satuannya 2, kemudian per 10-nya 0,8, kemudian per 100-nya 0,07, kemudian per 1000-nya 0,006. Nah, ini hasilnya yang nomor 2. Paham ya adik-adik ya? Lanjut lagi yang nomor 3, 0,963. Nah, di sini kan ada 0,963, maka di sini tidak ada satuannya. Yang ada itu langsung per 10. Per 10-nya itu berarti 9/10. Kemudian ada lagi per 100-nya itu 6/100. Lalu per 1000 itu 3/1000. Maka nilainya itu yang pertama per 10 berarti 0,9 ditambah 0,06 yang per 100, lanjut lagi yang per 1000 0,003 ya. Paham ya adik-adik ya? Maka hasilnya itu ini. Lagi ya, kita lanjut lagi yang nomor berikutnya, 324,123. Berarti yang pertama itu adalah ratusan. Berarti ratusannya itu 3, kemudian puluhan itu 2, kemudian satuannya 4. Lalu per 10 itu 1/10, kemudian per 100-nya 2/100, lanjut lagi per 1000 dianya 3/1000. Maka di sini hasilnya 300 ditambah 20 ditambah 4, kemudian ditambah 1/10 ditambah 2/100 ya kan, atau 0,1 ya, ini ganti aja 0,1 ditambah 0,02 ditambah 0,003. Paham ya adik-adik ya? Maka hasilnya itu yang ini, yang nomor 1 ini 324,123. Lanjut lagi yang nomor berikutnya, 863 di 863,247. Berarti langsung aja kita buat jawabannya. Berarti 800 ditambah 60 ditambah 3 ditambah 0,3 ditambah 0,04, kemudian ditambah 0,007. Maka hasilnya ini. Nah, selesai ya adik-adik ya. Tulislah bilangan desimal hingga per 1000-an sesuai keinginan kamu. Nah, ini boleh. Kalau ini kan tulislah bilangan desimal katanya hingga per 1000, ya misalnya saja contohnya ini 0,007, berarti 7/1000. Kemudian ada lagi nilai bilangan desimal hingga per 1000 berarti 1,009. Nah, ini berarti 1009/1000 ya. Jadi adik-adik, sampai sini materinya. Tukarkan bilangan tersebut dengan salah seorang temanmu. Mintalah teman tersebut untuk menentukan nilai masing-masing bilangan menggunakan tabel nilai tempat. Nah, tadi kita menyelesaikannya tanpa tabel. Kakak harap adik-adik bisa memasukkannya ke bentuk tabel ya. Nah, seperti ini. Paham ya adik-adik ya? Sampai sini materi kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Jika adik-adik masih bingung, silakan cantumkan di kolom komentar ya.
Terima kasih, sampai jumpa.